Kemiskinan ekstrim membatasi akses masyarakat untuk meraih pendidikan. Jutaan keluarga yang harus memilih antara memenuhi kebutuhan hidup atau mempertahankan pendidikan anak mereka. Bangku sekolah yang seharusnya menjadi hak setiap anak berubah menjadi kemewahan yang sulit dijangkau karena himpitan keadaan. Bagi mereka, pendidikan menjadi pilihan yang harus dikesampingkan. Tak sedikit anak yang terpaksa meninggalkan sekolah demi membantu orang tua mencari nafkah. Badan Pusat Statistik mencatat pada September 2025, tingkat kemiskinan nasional masih berada di angka 8,25%. Sementara kemiskinan ekstrim masih menyisakan angka 0,78%. Saiful Hadi atau yang akrab dipanggil Ipul adalah salah satu dari sekian banyak anak yang terperangkap di dalam lingkaran kemiskinan. Namun, di tengah sempitnya jalan, ia menolak menyerah pada keadaan dan tetap merawat mimpinya untuk menamatkan sekolah. Pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu menjadi titik balik yang menyakitkan ketika sang ayah harus kehilangan pekerjaan. Di saat remaja seusianya menghabiskan waktu di depan buku dan gawai untuk belajar, Ipul justru harus turun ke jalan dan bekerja berjualan es teh demi menyambung hidup keluarga. Jadi waktu itu saat dimana saya sadar kalau saya itu harus ikut bantu karena keuangan dari yang ibu kerja sebagai bukan kerja, jualan, donat keliling, juga ayah yang serabutan. Saya nggak mungkin diam diri. Sebagai anak pertama, saya pengganti kepala keluarga, saya akhirnya bergerak sendiri untuk mencari kerjaan. Dan akhirnya saya mendapatkan sebuah kerjaan dari tetangga saya. Cerita yang hampir sama dialami Novi Anindira Ferrari. Ia sebenarnya sempat merasakan bangku sekolah menengah kejuruan. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan selama 3 bulan. Pada akhirnya, perpisahan kedua orang tuanya memaksa roda ekonomi keluarga berputar balik secara drastis. Tak ingin melihat ibu dan adik laki-lakinya terlalu lama menanggung beban, Novi memilih mengalah pada keadaan. Ia berhenti sekolah dan memilih bekerja di sebuah percetakan. Kala itu dengan upah seadanya, sekitar Rp600.000 setiap bulan, ia merawat asa keluarganya, memastikan dapur mereka berasap dan bisa tetap makan. Karena pertama, adik saya juga mau masuk SMP, jadi kebentrok untuk biayanya. Dan saya juga kayak, ya udahlah nunggu nanti kalau misalnya emang ada duitnya, ada rezekinya, nanti sekolah lagi sambil nunggu sekolah daripada di rumah doang kan nganggur. Aku di situ mikir kayak, di situ juga ditawarin sama saudara kan, kayak mau nggak nih kerja di sini, cuman daftar KTP doang karena emang dibutuhin banget di situ posisinya. Ya udah akhirnya aku nyoba kan, siapa tahu juga keberuntungan aku di situ. Ya udah akhirnya aku nyoba, habis nyoba, ya udah akhirnya keterima di situ, akhirnya kerja di situ. Aku juga sempat bilang ke mama, kalau misalnya Novi kerja, mama siapa yang ngasih uang sama adek? Aku nangis. Terus habis itu, ya udah akhirnya kayak mama bilang gini, ya udah lanjutin aja Pi sekolahnya. Kalau misalnya nanti lu udah dapat ijazah SMA kan, lu bisa dapat kerja yang lebih layak kan. Kayak gajinya juga lebih gede, bisa ngebiayain mama sama Panji, katakan gitu. Ya udah akhirnya dari situ aku mulai masuk kan. Kesempatan kedua untuk Ipul dan Novi datang melalui Sekolah Rakyat, program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.
Ipul dan Novi bergabung menjadi bagian lebih dari 45.000 anak yang tersebar dari jenjang SD, SMP, hingga SMA di 36 provinsi Indonesia. Saat ini, terdapat 166 titik sekolah rakyat yang beroperasi di 131 kabupaten maupun kota, memberi akses pendidikan yang sepenuhnya gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Alhamdulillah, sekolah rakyat jadi anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah, anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi kita tidak mau membiarkan dan berharap ada perbaikan alamiah, itu tentunya itu harapan kita, tapi kalau bisa kita, kalau perlu kita intervensi, kita bantu. Gitu. Di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 yang terletak di sudut kota Bekasi, Jawa Barat, Ipul dan Novi bersama 178 siswa lainnya kini bisa kembali belajar di bangku sekolah. Tidak hanya belajar, mereka juga menikmati asrama yang nyaman, akses pemeriksaan kesehatan gratis, serta asupan makanan bergizi setiap hari. Pendidikan formal ini juga hadir dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari bantuan sosial untuk kebutuhan dasar keluarga, pemberdayaan ekonomi orang tua, hingga dukungan perbaikan rumah yang tidak layak huni. Fasilitas dan sarana yang ada di SRMA 13 Bekasi alhamdulillah sangat memadai dan menunjang sekali untuk siswa belajar, mulai dari di kelas ada smartboard, ada laptop, sehingga yang siswa tadinya tidak termotivasi untuk belajar ketika mendapatkan fasilitas itu mereka jadi termotivasi. Tentu mendapatkan arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu guru terkait dengan penggunaannya. Kemudian juga ada sarana olahraga, kemudian juga ada sarana ruang teater dan lain sebagainya yang bisa digunakan siswa. Nah, sarana ini membuat siswa itu jadi betah di sekolah rakyat. Yang tadinya jauh dari orang tua, ada kegalauan, sedih gitu ya. Alhamdulillah karena sarana yang menunjang mereka menjadi nyaman, menjadi betah untuk belajar di sekolah rakyat. Memasuki tahun pertama penyelenggaraan sekolah rakyat, seberkas cahaya telah memberikan manfaat nyata. Seperti yang dirasakan oleh Mariati, orang tua dari Saiful Hadi atau Ipul, serta Sinah, orang tua dari Novi Anindira. Kedua orang tua ini kini bersyukur melihat semangat putra-putri kebanggaan keluarga, percaya diri dalam menuntut ilmu. Saya terima kasih banget ya dengan adanya program SR ini ya Pak ya. Saya terima kasih sama Pak Prabowo juga karena anak saya dengan ada sekolah rakyat ini bisa sekolah lagi Pak. Alhamdulillah ya, bisa ngebantu Saiful Hadi. Karena sih cita-cita dia tuh pengen lanjutin sekolah lagi Pak. Ya alhamdulillah dengan ada sekolah rakyat ini kebantu gitu Pak. Ya saya senang aja dia juga senang pengen sekolah lagi gitu Pak. Ya saya terima kasih ada dapat bantuan ini. Terima kasih banget saya bisa dibantu. Saya orang susah, orang mimikan. Kata saya, Pi, ini kita ada yang bantu. Kita bersyukur, Pi. Yaudah sekarang pertahanin aja di situ dulu biar sampai lulus. Dia sih emang cita-citanya pengen bikinin rumah mamahnya. Kata saya ya udah Pi, makanya sekolah yang bener. Kata saya nggak usah keluar, itu mumpung ada sekolahan gratis. Kata saya kan nggak ada yang bisa pada masuk ke situ kan Pak. Kata saya gitu. Lalu Nopi mau bagian orang tua, bagian mama buktiin ke bapak. Ya Nopi lanjut sekolah segituin. Dari sini aku kemungkinan mau langsung kerja karena kan juga umurnya kalau misalnya kuliah juga kan lebih lama lagi. Maksudnya kayak aku takut aja gitu, amit-amit ngomong bayi memang nggak ada umur, tiba-tiba
Pas aku belum ngebahagiain mama udah nggak ada. Aku mikirnya selalu kayak gitu. Rencana saya atau cita-cita saya untuk masa depan saya itu saya ingin menjadi seorang pengacara. Saya ingin sekali masuk ke Universitas Pajajaran untuk mengambil prodi Fakultas Hukum. Saya di sini juga punya mimpi untuk merubah masa depan keluarga saya yang tadinya susah. Saya ingin bekerja keras untuk merubah mimpi keluarga saya dan membawa keluarga saya sukses di masa depan dan tidak merasakan susah yang ketimpangan adik-adik saya, untuk tidak merasakan rasa susah yang saya alami. Pemerintah berkomitmen penuh dalam memperluas program sekolah rakyat di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya menghadirkan pendidikan yang lebih merata dan membuka kesempatan yang lebih besar bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, semakin banyak anak Indonesia memperoleh kesempatan kedua untuk belajar, bertumbuh, dan meraih cita-cita. Karena dari sebuah kesempatan untuk bersekolah, lahirlah harapan. Dan dari harapan itulah masa depan yang lebih baik dimulai. Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Ada 2 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur yang berada di dalam DTSEN. Ada di dalam DTSEN, kemudian didatangi rumahnya, dicocokkan apakah sesuai data dengan kenyataan di lapangan. Setelah itu yang kedua, kemudian bertemu dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya setuju, tentu akan kita tindak lanjuti untuk menjadi calon siswa sekolah rakyat. Jalur kedua adalah penjangkauan yang lewat kegiatan langkah-langkah proaktif. Misalnya kita mendatangi titik-titik tertentu yang kita lihat itu sebagai tempat di mana ada anak-anak yang semestinya sekolah tapi tidak sekolah. Seperti di perempatan-perempatan atau di pasar-pasar atau di tempat tertentu yang kita mencoba menemukan anak-anak yang usia sekolah tapi dia tidak mengikuti proses belajar mengajar. Sekali lagi, ini adalah bagian dari atensi Bapak Presiden Prabowo agar anak-anak yang putus sekolah, belum sekolah, tidak sekolah, berpotensi putus sekolah bisa dijangkau lewat sekolah rakyat ini. Media Tawadu, Serolino Lamba, Daai TV.